Oke sobat-sobat SAJ ku, aku mau ceritain satu film tentang kegigihan seseorang menjadi perampok bank. Nah, pada penasaran kan? Jadi tokoh utama dalam film ini bernama Yen Chin. Dia ini bekerja di sebuah bank. Orangnya ini serius dan teliti banget gengs. Jadi dalam bekerja, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, dia menjalani dengan serius gitu. Nah, karena saking seriusnya nih orang, dia merasa di kantor tuh gak ada lah yang mau temenan sama dia dan kayak dijauhin gitu loh. Nah, one day bank mereka ini mengadakan conference meeting sama kepolisian. Mereka tuh dapat kesempatan untuk melakukan drill. Jadi si Yen Chin terpilihlah bermain roleplay menjadi perampok bank. Pokoknya semuanya itu harus berjalan sesuai prosedur dan aturan kalau kali-kali ada perampokan bank. Nah, Yen Chin ini kan orangnya tuh serius banget gitu. Dia tuh sampai susun rencana gitu gimana sih cara ngerampok bank, trik-triknya, terus pakai latihan fisik, mantau-mantau, sampai mikirin lokasi CCTV, bikin market, plan B, gitu-gitu deh. Sampai-sampai dia tuh ketangkap sama polisi karena kelakuannya yang mencurigakan. Oke, tibalah hari perampokan. Keluarganya nih sangat mendukung Yen Chin dan kasih dia semangat gitu. Kondisi di bank nih berjalan lah kayak biasa. Semua karyawan udah pada tahu sebenarnya kalau bakal ada latihan. Tapi mereka ya gitu cuek-cuek dan merasa biasa karena ini kan cuma role play. Yen Chin pun masuk ke bank dengan memakai topeng. Tapi itu sih obvious banget ya. Terus teman-temannya tuh anggap main-main gitu, terus suruh cepet-cepet gitulah biar latihannya kelar. Dan peluru pertama ditembakkan ke polisi, tentunya peluru mainan ya, yang berjaga di sana. Ingat ya, semua ini cuma role play. Alarm pun dibunyikan. Nah, pas dia mau kabur udah dikepung tuh sama polisi-polisi. Dia malah balik ke dalam bank dan mengunci semua orang di dalam bank tersebut. Udah mulai nih nampak keseriusan si Yen Chin. Pokoknya di dalam benak dia tuh nggak mau sampai ditangkap sama polisi dan dia harus keluar sebagai pemenang. Dikasihlah tuh kalung role play ke teman-teman kerja dia dan beberapa konsumen yang terjebak bersama di dalam bank. Ya otomatis semuanya jadi sandraan. Terus Yen Chin merintahin salah satu sandraannya buat nutupin semua CCTV pakai permen karet. Terus semua HP disita lah sama dia. Nah, di dalam sono tuh ada ibu hamil dan dia kayaknya agak mulus gitu ya. Dan polisi pun mengirim dokter ke dalam yang notabene adalah polisi sebenarnya. Tapi nggak berhasil nih gengs, ketahuan lah juga sama si Yen Chin. Dan dokter ini pun diceritakan ditembak mati sama Yen Chin. Karena udah ada 2 korban nih sesuai prosedur, maka tim SWAT itu udah dateng. Nah, rencananya tim SWAT ini akan masuklah ke dalam bank dengan lewatin kolong-kolong langit. Sambil menarik perhatian Yen Chin, mereka tuh mencoba untuk bernegosiasi. Tapi gengs, ketebak lagi kali ini semua rencana polisi. Tim SWAT yang masuk itu ceritanya kena bom yang dipasang sama Yen Chin dan mereka metong semua gengs. Dan untuk memainkan peran dia yang lebih serius, Yen Chin pun ceritanya membunuh salah satu sandera. Sebenarnya ini dia lakuin buat manas-manasin pihak polisi. Terus para sandera udah pada kelaparan nih. Terus Yen Chin request makanan gitu deh ke polisi. Gak nanggung-nanggung yang dipesan makanan mewah-mewah semuanya. Nah, tadi kan salah satu ibu hamil itu udah mules ya. Terus beneran dong udah dudet dan udah gak bisa ditahan lagi. Dan akhirnya dia pun gak bisa lanjutin permainan ini dan harus dibawa ke rumah sakit. Dan Yen Chin request buat tuker tambah sandraan gitu, 2 orang. Jadi yang masuk menjadi sandraan itu bosnya Yen Chin sama kameramen yang buat nyiarin berita. Bosnya Yen Chin ini ngomel-ngomel gitulah pasti dalam bank karena dia ngerasa gara-gara Yen Chin nama baik bank itu bisa hancur gitu. Logikanya drill aja lama banget ketangkap, apalagi kalau ada kejadian perampokan yang bener. Udah gak tahan lagi tuh diomelin gitu. Akhirnya Yen Chin pun nyerah deh. Habis diancem bosnya juga. Terus ceritanya si Yen Chin kena shoot gitulah dan mati. Tapi pimpinan kepolisian gak menerima perbuatan ini karena ini mempermalukan pihak kepolisian juga sampai gak bisa nangkep perampok bank. Akhirnya disepakatilah bahwa Yen Chin gak jadi mati. Terus kalau sampai jam setengah 10 malam belum ketangkep, berarti Yen Chin menang. Terus dia pun membuat siaran langsung gitulah dari dalam bank. Dia ceritain lah kenapa dia bisa ngerampok bank. Serius banget kan dia, even roleplay aja dia tuh sampai mikirin latar belakang hidup kenapa bisa ngerampok bank. Terus tiba-tiba permen karet di salah satu CCTV itu copot dan akhirnya polisi dapat gambaran kondisi di dalam bank. Di dalam situ kelihatanlah si Yen Chin lagi duduk dan siaran langsung. Dan ini jadi kesempatan polisi buat masuk. Akhirnya tim SWAT itu masuk dan ternyata kondisi di dalam bank itu gak sesuai sama yang digambar gengs. Nah, kok bisa? Terus ceritanya terjadilah perang antara robot senjata yang dibuat Yen Chin sama polisi-polisi dan pada akhirnya gagal juga
juga sih mereka buat nangkepin Yencin. Polisi pun udah ngaku kalah tuh, tapi saking kakunya si Yencin, dia nih tetap mau lanjutin roleplay karena belum setengah 10, gengs. Terus dia nih request mobil gitulah ke polisi, katanya mau dia pakai untuk kabur, bawa uang sama bawa sandraan dia. Udah bersiap-siap tuh polisi mau nembak, yang keluar malah orang-orang yang ditutupin pakai selimut putih, yang nggak bisa dong ditembak. Akhirnya mereka berhasil kabur dengan mobil, tapi tetap dikejar sama polisi gitu. Tapi di akhir film plot twist banget nih, gengs. Ternyata si Yencin ini nggak ikut dalam mobil itu, gengs, dan sebenarnya dia lagi sembunyi di atas langit-langit. Dan sebenarnya dia ini nggak sendiri, gengs. Jadi salah satu teman kerja dia itu ikutan jadi perampok, jadi kayak partner tersembunyi gitu deh. Nah, aku rekomen banget film ini karena seru, ada humornya juga, dan yang pastinya ngajarin aku untuk melakukan segala hal itu dengan maksimal, jangan setengah-setengah. Thank you.